Ya, tetapi itu tidak berlaku untuk kita. Saya setuju pernyataan merokok membunuhmu ketika isi kandungannya adalah bahan-bahan kimia. Maka ketika isi kandungan bahan-bahan kimia, maka nikotinnya sudah nikotin tercemar, tarnya juga residu kimia berbahaya, dan juga bahan-bahannya mengandung TSNA atau tobacco specific nitrosamines yang sangat tinggi, dan itu pemicu kanker karena sifatnya sangat karsinogen. Kalau di bahan yang kita gunakan itu berbeda dengan rokok biasa. Jadi pada rokok ini kami lebih menyebutnya sebagai jamu bakar karena isi kandungannya mulai dari memang ada tembakau cengkehnya, tapi tembakau itu sebagai media untuk penyerap rempah-rempah semuanya. Itu ada kapulaga, jinten hitam, ada serai, siwak, sirih, kunyit, jahe, kayu manis, lada hitam, dan seterusnya. Lalu di sini diproses, difermentasi, tetapi menggunakan ionisasi kuantum tanpa membuka bungkus, dan metode yang saya gunakan adalah difusi senyawa volatil. Mau bertanya lebih detail bisa nanti difusi senyawa volatil. Ya itu mungkin butuh beberapa SKS, Mbak. Kalau rokok biasa disebul karena asapnya berbahaya, tetapi kalau ini disedot dulu. Jadi rokok kita sudah diuji lab beberapa kali, dan hasil uji lab yang terakhir yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu Sedoyo, satu, residu kimianya sudah straight 0. Lalu kedua, 90% berisi obat-obatan alami. Dan obat-obatan itu ada beta-glukan, sulfarafi, tamoxifen, genetik, seres, parator, ada netirapin. Dari rempah yang kemudian muncul menjadi senyawa-senyawa obat. Jadi difusi senyawa volatil itu saya memanfaatkan hasil metabolisme sekunder tanaman. Jadi dalam hal ini adalah rempah-rempah. Hasil metabolisme sekundernya saya reaksikan. Lalu ketika difusi senyawa volatil, maka yang terjadi kemudian bisa muncul senyawa-senyawa baru tanpa membuka bungkus. Ya, itu mungkin heran. Jenengan heran tidak? Ada orang bicara jarak jauh di sini dengan di Amerika dan seterusnya, dan bisa melihat wajahnya, itu heran tidak? Sekarang sudah tidak heran, karena yang penting punya kuota. Itu juga itu teknologi. Artinya apa? Ketika handphone itu dibongkar, isinya nggak ada orangnya, fotonya aja nggak ada di situ. Iya, tapi itu entah itu kaitan dengan medan magnet bisa berpengaruh, frekuensi juga berpengaruh, suhu juga berpengaruh, tekanan atau pressure juga berpengaruh. Jadi saya bahan-bahan tambahan, saya prosesnya saya ubah dulu menjadi minyak cairan, lalu saya ubah lagi menjadi gas. Pada saat direaksikan menjadi gas, lalu kita lakukan tekanan, ada medan magnetnya juga, ada permainan suhunya juga, lalu dijuga sehingga partikel-partikel yang sama itu bisa saling mengikat satu dengan yang lain. Kalau mau ikut mendengarkan monggo loh. Monggo. Dan partikel-partikel yang tidak sesuai terhilangkan. Dulu waktu saya memproses ini awal, sebetulnya rencana saya hanya ingin mereduksi residu kimianya, misalnya TSNA-nya, tobacco specific nitrosamine-nya, atau residu dari pestisidanya, residu dari pupuk kimianya. Itu yang mau saya reduksi. Ternyata dari proses ini ternyata bahan-bahan kimia itu tidak tereduksi, tetapi tereliminasi, hilang. Ya, itu. Lalu kedua, saya ingin menaikkan kadar rempahnya 2 kali lipat. Ternyata naiknya tidak 2 kali lipat,
12 kali lipat. Menaikkan kadar rempah itu apa Pak? Apa ditambah volume rempahnya? Tambah rempah-rempah lain dari berbagai daerah. Misalnya saya ketika di uji lab ini ternyata senyawa-senyawa obat ada beta-glukan, sulfarafin, tamoxifen, genetik segala itu diikat oleh satu senyawa yang namanya ligan korimbolon. Itu. Maka kemudian yang saya lakukan adalah saya mencari tanaman penghasil ligan korimbolon yang lebih kuat. Nah, saya dapatkan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Lalu ketika saya mendapat tanaman penghasil ligan korimbolon yang lebih kuat, saya reaksikan lagi, hasilnya kandungan senyawa-senyawa obatnya nambahnya adalah nevirapin dan ritonavir. Itu obat antivirus, antiretroviral, obat untuk HIV/AIDS, obat untuk COVID-19, ritonavir, obat juga untuk hepatitis C. Jadi itu. Lalu ini Pak, apa? Pak, kalau ada yang tanya itu apa pohon-pohon yang dari Toraja tadi itu di sini itu disemaikan atau di mana? Di sana ada banyak dan tumbuh liar. Iya. Ya, tumbuh liar. Lalu selain ngambil itu saya juga karena Nanam juga. Bu Dodi itu asalnya dari Tanah Toraja. Dan ketika saya kemarin ziarah ke makam di sana pada Mei kemarin, kan ulang tahun bagi saya itu ulang tahun untuk hidup abadi. Ya. Jadi peringatan ulang tahun hidup abadi, peringatan ulang tahun pulang kampung. Kan gitu. Peringatan meninggalnya. Ya, tapi saya nggak mau pakai bahasa meninggal. Hidup abadi, hidup mulia. Gitu. Jadi pas itu sekaligus saya nyari itu dan saya dapatkan tanaman itu di tempat-tempat yang sebetulnya itu sulit tumbuh. Jadi saya sudah menemukan jenisnya ini bisa tumbuh di seperti itu keren sekali. Berarti kemampuan dia untuk menyerap mineral, untuk menyerap itu luar biasa. Makanya saya reaksikan dan hasilnya seperti itu. Dan yang sekarang ini hasilnya mulai yang November Desember kemarin itu lebih keren lagi karena muncul juga obat untuk leukemia juga ada. Jadi obat untuk leukemia, bahkan obat untuk meregenerasi saraf itu juga. Demikian sedikit penjelasan. Lalu apa? Leukemia rokok juga. Ya. Semua Sebetulnya ketika kita ubah menjadi rokok dan dibakar, sebetulnya yang kita lakukan adalah kita melakukan perubahan wujud. Jadi materi ketika dibakar itu ada perubahan wujud menjadi gas. Asap ini gas. Nah, gas itu adalah partikel nano, partikel sangat kecil dengan kecepatan reaksi sangat tinggi. Jadi gas ini berisi apa? Berisi beta-glukan, sulfarafin, tamoxifen, genetik resveratrol. Jadi kita suguhkan bukan dalam bentuk minuman yang dikonsumsi lalu kemudian dia bereaksi lewat pencernaan, diserap jenjot usus dan seterusnya ke suwen. Ini tembakan des masuk ke paru-paru, paru-paru distribusi oksigen ke jantung, ke seluruh tubuh lewat aliran darah, partikel ini langsung terbawa, maka cepat reaksi. Begitu. Ada pertanyaan? Ya. Oh, 2 pertanyaan. Sebetulnya saya kemarin kan juga jadi saya sendiri ya. Kan ada yang bilang di perapan khusus dulu, perapan khusus. Ya. Saya kira cuma didoakan itu loh. Oh, ya. Kalau didoakan, berarti Pak Dodi duit konsekti. Ya. Begitu didoakan kan untuk tamoxifen, beta-glukan semua ya. Konsekti. Persepsi saya gitu loh. Ya. Saya juga konsepnya sama. Oh, didoakan karena dari doa gitu. dari tempat ini penggilingan rokok ini, terus kan nggak dibuka Pak. Ya. Ya. Terus ionisasi kuantum itu saya nggak mudeng, sopo kuwi angel. Aku ya mau dijelaskan, aku malah mumet gitu ya. Tapi apakah itu termasuk yang itu tadi yang Apa? ionisasi kuantum? Ya. Yang didongani ya cetha to. Kita dongani ya pasti. Kita berharap ini itu pasti.
Tetapi proses-proses yang itu secara